Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Selamat pagi semuanya sayang. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan kembali lagi ke sekolah ya. Back to school. Semoga anak-anak harus tetap semangat belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat anak-anak semuanya. Yuk kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, perkenalkan, nama Ibu adalah, ada yang sudah kenal? Ya, Ibu Ika Pandu Pertiwi dari SDN Rambutan 03 Pagi. Oke, kita akan mengingatkan kembali upaya pencegahan virus corona di masa pandemi. Apa sih yang pertama yang harus kita lakukan? Ya, memakai masker. Harus memakai masker. Ya. Yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Pinter. Lalu yang ketiga, menjaga jarak 1-2 meter. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Ya, itu adalah upaya pencegahan virus corona melalui gerakan 4M. Oke, di sini Ibu mempunyai gambar. Sebutkan, ada angka berapa saja pada gambar tersebut? 4. Oke, benar. Ada angka berapa lagi? 6, 8. Ada ya? Oke, lanjut lagi. 2, bisa angka 2? Bisa, ya. 1, oke bisa. 9, ternyata juga bisa ya sayang. Lalu angka 0. Oke, terima kasih. Nah, hari ini akan belajar tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Sebelum Bu Ika memulai pembelajaran, Bu Ika akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menilai cerita secara perinci setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Kedua, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mendeskripsikan penilaian secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan apa yang terkait dengan sosial budaya di wilayahnya secara terinci. Yang keempat adalah, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, muatan pelajaran yang pertama adalah ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan matematika. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Namun, Ibu akan membacakan sebuah dongeng terlebih dahulu. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, Tupai tidak melihat Gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa Gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu.
Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terfikir oleh Tupai ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkan. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya sudah sehat kembali seperti semula. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat kembali. Apa sih unsur-unsur cerita dari teks tupai dan ikan gabus? Yang pertama adalah judul. Apa judul dari cerita tersebut? Ya, judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya, ada siapa tokoh dalam cerita tersebut? Ya, tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Lalu, bagaimana sifat tokohnya? Oh, ternyata tupai suka menolong dan ikan gabus sabar. Tempatnya di daerah mana? Kalimantan Barat. Pintar. Bagaimana awal cerita dari dongeng tersebut? Tupai melihat ikan gabus lesu karena sedang sakit. Akhir cerita dari dongeng tersebut adalah ikan gabus sehat kembali. Apa yang terakhir? Pesan moral. Ada yang tahu nggak anak-anak? Kira-kira pesan moral dari cerita tersebut adalah apa yuk? Ya, kita harus saling tolong menolong. Kita harus saling membantu sesama. Itulah unsur-unsur cerita dari tupai dan ikan gabus. Oke, bagaimana pendapat anak-anak? Bagus ya ceritanya. Sekarang kita akan membahas tentang ketika pendongeng menggunakan wayang terbuat dari kayu, kita akan mencari tahu bagaimana wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Yuk kita lihat ya. Di sini, Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Apa saja yang dilakukannya? Ternyata pekerjaan ayah Beni adalah pengrajin kayu. Ayah Beni membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayah Beni membeli kayu, lalu memotongnya dan membuat menjadi kursi. Setelah itu dihaluskan dan dicatnya agar lebih menarik. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayah Beni menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahnya Beni. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Ada yang tahu? Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni sebagai pengrajin kayu adalah? Ya, meja dan kursi. Pintar. Pekerjaan apa ayah Beni? Termasuk menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Oke, pekerjaan ayah Beni adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Pintar.
Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Ya, membeli kayu terlebih dahulu, dipotongnya, kemudian dibentuk menjadi kursi atau meja, dihaluskannya, dicat agar lebih menarik, lalu dijual ke toko mebel. Sumber daya alam apa yang digunakan oleh Ayah Beni? Adalah kayu. Dari mana kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Berikut adalah proses pengolahan kayu. Yuk kita lihat. Proses pengolahan kayu kita lihat pada gambar. Ya, ternyata pohon yang ada di hutan ditebang oleh penebang pohon. Setelah ditebang, lalu kayu itu diangkut ke kota dan diantar ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu ini akan mengolah kayu tersebut dibentuk menjadi kursi, meja, dan lemari, serta banyak benda lainnya. Setelah jadi, kurang lebih dalam 1 minggu, lalu dijual ke toko mebel. Disitulah pembeli dapat membeli di toko mebel barang-barang yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumah? Yang pertama adalah menebang kayu. Oke. Yang kedua, tukang pengangkut barang, pinter. Yang ketiga adalah pengrajin kayu. Yang keempat adalah pedagang mebel. Itulah profesi yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumah kita. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satunya hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan di Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, seringkali karena terjadinya kebakaran hutan. Kita lihat perhatikan gambar. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Ini adalah pohon data hutan di Kalimantan pada tahun 1950 sampai 2020. Bagaimana menurut kalian? Adakah perbedaan dari gambar tersebut? Oke. Pada tahun 1950, hutan di Kalimantan masih cukup luas ya. Pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih cukup luas juga. Pada tahun 2000, ternyata hutan di Kalimantan sudah mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Kalimantan masih cukup luas. Pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sudah sama banyak dengan pemukiman. Nah, pada tahun 2020, hutan semakin sempit, pemukiman pun semakin luas. Itulah yang terjadi pada hutan Kalimantan saat ini. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan secara terus-menerus? Ya, hutan akan rusak dan menjadi gundul. Penghasil oksigen akan semakin berkurang. Oke, apa yang terjadi jika pohon di hutan banyak berkurang? Ya, apabila pohon di hutan semakin berkurang, maka banyak hewan dan kehilangan tempat tinggal atau habitatnya. Selain itu, pohon berkurang akan menimbulkan abrasi, pemanasan global, dan bencana longsor. Dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol adalah apa? Hutan menjadi gundul. Ya, lalu ada lagi tanah menjadi longsor. Bahan tambang mineral mudah habis. Rusaknya ekosistem. Mata air pun menjadi kering. Ya, sumber daya alam mudah habis. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Anak-anak ada yang tahu? Yang pertama adalah melakukan reboisasi. Yang kedua adalah menanamkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, melakukan sistem tebang tanam. Lalu memberikan sanksi bagi penebang yang menebang pohon sembarangan, lalu tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Anak-anak juga bisa melindungi hutan dengan menjaga habitat hutan. Yang terakhir adalah mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Ya. Pada gambar di sini, gambar ini disebut dengan bangun datar. Nah, bangun datar kita masuk ke segi banyak. Ya, segi banyak. Segi banyak juga disebut dengan bangun datar. Karena merupakan sebuah bangun berupa bangun datar yang dibatasi oleh beberapa garis. Oke, yang pertama adalah segi banyak adalah bangun tertutup yang dibatasi oleh 2 atau 3 garis. Contoh bangun segi banyak kita lihat ya, ada persegi panjang, ada tanda panah, letter L, semuanya di sini ada contoh bangun segi banyak. Berdasarkan jenisnya, bangun segi banyak menjadi 2, segi banyak
beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan itu adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya adalah sama besar. Ya, segi banyak beraturan contohnya segitiga sama sisi, persegi, segi lima, dan yang lainnya. Ini contoh bangun segi banyak Lalu ada lagi segi banyak beraturan itu adalah segi banyak yang semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Itu adalah segi banyak tidak beraturan. Contohnya apa? Segitiga sama kaki. Segitiga, siku-siku, persegi panjang, jajar genjang, dan bangun datar lainnya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih pembelajaran kita sudah selesai sampai sehari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat buat anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru pamit, Bu Ika selesai. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa semuanya.